Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil program kami untuk aplikasi sistem perpustakaan, yang mana tugas ini dilakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu final project. Di sini kami yang beranggotakan Geo Septian dari IF 18F, lalu ada Lukman Ashari, saya sendiri dari IF 18E, dan Tridenta dari IF 18F. Latar belakang masalah. Aplikasi sistem perpustakaan berbasis desktop ini dibuat untuk mengembangkan dalam hal pelayanan pada perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang. Sistem informasi perpustakaan merupakan sistem yang sangat dibutuhkan oleh sebuah perpustakaan untuk dapat mengelola transaksi dan data yang terjadi di dalam perpustakaan seperti penyimpanan buku, penyimpanan data anggota, penyimpanan data transaksi, pengembalian buku, peminjaman buku, dan pembuatan laporan. Sebuah sistem dapat dibilang baik jika memudahkan semua proses seperti sistem pengolahan data terkomputerisasi. Komputer dipakai sebagai alat pengelolaan data perpustakaan yang dapat dikatakan terbaik untuk sekarang, karena dapat menghemat waktu pekerjaan sehingga dicapai efisiensi waktu dan tenaga dalam mengolah data. Untuk menyelesaikan masalah ini, sistem informasi perpustakaan perlu diciptakan agar pengelola perpustakaan dapat dibantu untuk melakukan tugasnya seperti sistem informasi perpustakaan secara umum, yaitu melakukan pendataan buku, pencatatan peminjaman buku, pencatatan anggota perpustakaan, pembuatan laporan, dan pendataan pengembalian buku. Selain itu, sistem perlu dirancang agar dapat berinteraksi dengan pengunjung perpustakaan dan anggota sehingga informasi yang didapatkan oleh anggota tentang buku-buku dengan lebih cepat. Dengan pengembangan sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan, membantu pengelolaan data perpustakaan, dan menambah minat baca. Rumusan masalah. Berdasarkan masalah yang ada, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana cara membuat sistem informasi perpustakaan yang sistematis. Lalu, bagaimana alur pada aplikasi sistem perpustakaan. Bagaimana implementasi sistem perpustakaan. Bagaimana cara merangkum laporan secara cepat dan tepat. Tujuan masalah. Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, merancang sistem informasi perpustakaan yang mampu untuk mempermudah pendataan peminjaman buku, pendataan pengembalian buku, pendataan anggota perpustakaan, pendataan buku, dan pembuatan laporan. Yang kedua, merancang sistem informasi perpustakaan yang mampu memberikan informasi terbaru kepada anggota perpustakaan secara sistematis. Metode penelitian. Untuk perancangan sistem penelitian ini menggunakan model SDLC atau Software Development Life Cycle. System Development Life Cycle atau SDLC ialah pengubahan sistem dan proses pembuatan secara model serta model dan metode yang digunakan untuk merancang sebuah sistem. SDLC juga ialah bentuk yang diambil untuk perancangan sistem perangkat lunak yang terdiri dari beberapa tahap. Perencanaan atau planning, penganalisis atau analisis, perancangan desain atau design, implementasi atau implementation, percobaan atau testing, dan pemeliharaan. Berikut adalah gambar dari metode SDLC Waterfall. Tahapan penelitian. Analisis. Proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada software. Sebuah program yang akan dibuat perlu diketahui sifatnya terlebih dahulu. Maka, perancang perlu mengerti tentang ranah informasi dari software. Misalnya, user interface, fungsi yang dibutuhkan, dan lain-lain. Desain sistem. Proses desain sistem diperlukan untuk pengubahan kebutuhan-kebutuhan digambarkan dalam bentuk kerangka perangkat lunak sebelum pengkodean dimulai. Desain harus dapat merepresentasikan kebutuhan yang telah dibicarakan pada tahap sebelumnya. Implementasi. Pada tahap ini, peneliti membangun sebuah aplikasi berdasarkan desain blueprint yang telah dibuat. Perancangan aplikasi ini dilakukan dari awal hingga aplikasi siap dijalankan, dari fungsi-fungsi yang dibutuhkan hingga tampilan untuk pengguna atau anggota. Percobaan, sesuatu yang dibuat haruslah diuji cobakan. Demikian juga dengan perangkat lunak. Setelah tahap perancangan perangkat lunak selesai,
Peneliti perlu melakukan pengujian pada tahap ini. Aplikasi diuji berdasarkan beberapa aspek, yaitu fungsi, efisiensi, kehandalan, dan kegunaan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari bagian sistem. Pemeliharaan. Perangkat lunak perlu dilakukan suatu pemeliharaan, termasuk di dalamnya ialah perancangan, karena perangkat lunak yang dibuat tidak selalu seperti itu. Di saat dijalankan, bisa saja masih terjadi bug yang belum pernah ditemukan sebelumnya, atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada perangkat lunak tersebut. Peneliti belum sampai pada tahap ini, sehingga tahap ini belum terlaksana. Mockup aplikasi. Berikut adalah gambaran mockup aplikasi dari sistem perpustakaan. Di sini ada login dan loading form, ada info aplikasi, lalu ada database konektor, ada menu utama, ada master data anggota yang berisikan anggota dari perpustakaan, lalu ada master data buku, ada master data user, history transaksi, ada pengaturan aplikasi, ada report center. Ya, selanjutnya ada transaksi peminjaman buku dan transaksi pengembalian buku. Use case dan package diagram. Ini adalah gambaran dari package diagram sistem aplikasi perpustakaan. Di sini ada admin, staff, dan user. Di sini user bisa mengakses master data buku, master data anggota, transaksi pinjam, transaksi kembali, dan pembuatan laporan. Untuk master data buku, user bisa menambahkan data buku, menghapus data buku, dan mengupdate data buku. Lalu ada master data anggota, user bisa menambahkan data anggota, menghapus data anggota perpustakaan, dan mengupdate data anggota. Lalu ada transaksi pinjam. Di sini user hanya bisa mengakses penambah transaksi pinjam baru dan melihat histori transaksi pinjam. Selain itu, admin di sini bisa menambah transaksi pinjam baru, melakukan update data transaksi pinjam, menghapus data transaksi pinjam, dan melihat histori transaksi pinjam. Selanjutnya ada transaksi kembali. Di sini user bisa menambah transaksi pengembalian buku, menentukan biaya denda, dan melihat histori transaksi. Lalu admin di sini bisa menambah transaksi pengembalian, bisa melakukan update data transaksi kembali, menghapus data transaksi kembali, menentukan biaya denda, dan melihat histori transaksi. Untuk laporan, user di sini bisa menggenerate laporan dan mengekspor laporan. Sequence diagram untuk master data buku. Yang pertama, user memilih menu master data buku di menu utama, lalu mengklik tombol tambah data buku, master data buku di master data buku, lalu menginput data buku baru di tambah data buku. Lalu akan meng-create message kepada koneksi database, membuka koneksi database, mengeksekusi query select, lalu meng-create message kepada tabel database, tabel buku, atau TBL buku. Eksekusi query insert, lalu membuka koneksi database, eksekusi query select, lalu data masukan berhasil atau gagal ditambahkan. Lalu ada master data buku. Di sini user memilih menu master data buku di menu utama, memilih data buku pada tabel di master data buku, lalu mengklik message. Sistem akan mengklik message kepada koneksi database, membuka koneksi database, melakukan eksekusi query select, lalu meng-create message kepada database tabel buku, eksekusi hasil query, selanjutnya delete eksekusi query hasil query, lalu menghapus data buku. Lalu sistem akan mendelete data buku kepada tabel data buku, eksekusi query select, tutup koneksi database, mengeksekusi query select, eksekusi query delete selesai, dan data berhasil atau gagal di delete. Lalu mengupdate data buku. Untuk mengupdate data buku, di sini user memilih menu master data buku di menu utama, lalu memilih data buku pada tabel di master data buku, lalu akan meng-create message kepada koneksi database, membuka koneksi database, eksekusi query select,
create message kepada tabel buku, eksekusi hasil query, lalu menampilkan data buku yang akan diupdate. Lalu mengupdate data buku, user akan mengupdate data buku, lalu update data buku akan dikirimkan kepada tabel buku, eksekusi query update data buku, lalu tutup koneksi database, eksekusi query select, dan eksekusi query update data buku. Lalu akan ditampilkan data berhasil atau gagal di update. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Tridenda. Silakan, Mas. Baik, berikutnya sequence diagram dari master data anggota. Pada bagian master data anggota, menghapus data anggota. Pertama, user memilih menu master data anggota pada bagian menu utama, kemudian memilih data anggota pada tabel, dan menghubungkan koneksi ke database, membuka koneksi database, mengeksekusi query, dan menghubungkan ke tabel data anggota. Kemudian mengeksekusi query. Setelah itu user menghapus data anggota, dari tabel, mengeksekusi query, eksekusi query select, kemudian eksekusi query delete, dan data berhasil atau gagal di delete. Pada bagian mengupdate data anggota, user memilih menu master data anggota pada bagian menu utama, memilih data anggota pada tabel, kemudian koneksi database, membuka koneksi database, mengeksekusi query select, kemudian menghubungkan ke tabel, mengeksekusi hasil query, dan menampilkan data anggota ke user. Kemudian user mengedit data anggota, dan data anggota yang di tabel dia update, dieksekusi, kemudian query select dipilih, dan eksekusi query update data anggota. Dan terakhir, data berhasil atau gagal diupdate. Pada bagian transaksi pinjam, untuk menambahkan data transaksi pinjam, user memilih menu transaksi pinjam, klik tombol tambah transaksi pinjam, input data transaksi pinjam baru, kemudian koneksi ke database, terus koneksi ke tabel trans pinjam, dan menambah data transaksi pinjam. Yang terakhir, data masukan berhasil atau gagal ditambahkan kepada user. Pada bagian menghapus data transaksi pinjam, user memilih menu transaksi pinjam, memilih data transaksi pinjam, kemudian koneksi database, mengeksekusi query select, kemudian menghubungkan ke tabel trans pinjam, mengeksekusi hasil query, kemudian user menghapus data transaksi pinjam, delete transaksi pinjam pada tabel, mengeksekusi query delete, menutup koneksi, eksekusi query select, dan terakhir eksekusi query delete, dan data berhasil atau gagal di delete. Pada bagian mengupdate data transaksi kurang lebih sama dengan menghapus data transaksi pinjam. Hanya saja pada bagian setelah terkoneksi tabel trans pinjam, user akan ditampilkan sebuah data transaksi pinjam untuk mengedit data transaksi pinjam, dan sisanya sama seperti menghapus data transaksi pinjam. Laporan, ekspor laporan. User memilih menu laporan, kemudian memilih jenis laporan, memilih dan menginput parameter, klik tombol generate laporan, menghubungkan koneksi database, membuka koneksi, eksekusi query, kemudian koneksikan dengan tabel, kemudian eksekusi query hasil, dan membuka koneksi database, eksekusi query hasil, dan menampilkan data laporan kepada user. User memilih jenis ekspor, menentukan directory file export, terus klik tombol export,
dan eksekusi perintah ekspor. Dan terakhir, pesan data berhasil atau gagal diekspor. Pada bagian generate laporan, user memilih menu laporan. Pada menu utama, memilih jenis laporan, memilih dan menginput parameter, klik tombol generate laporan, koneksi database, membuka koneksi database, eksekusi query select, menghubungkan dengan tabel, eksekusi query hasil, membuka koneksi database dan mengeksekusi query hasil dan menampilkan data laporan pada user. Pada bagian kelas diagram, pada bagian peminjaman kita melihat terdapat ID transpinjam, tanggal pinjam, kembali, aktual kembali, dan sebagainya. Tabel pinjam ini berrelasi dengan buku, tabel buku, dan tabel anggota. Sama halnya dengan tabel pengembalian, berrelasi dengan buku, anggota, dan peminjaman. Dan kemudian pada bagian user kita lihat ada ID user, nama asli, username, pass, dan status user. Berikutnya activity diagram. Activity diagram ini merupakan hubungan antara user dengan si sistem. Pada user memilih data dan yang akan dihapus pada tabel data, kemudian sistem menampilkan form detail buku, kemudian user klik tombol hapus, kemudian sistem verifikasi apakah ada atau tidak ada. Jika tidak ada, tampilkan pesan. Jika ada, user akan memverifikasi yes atau no, kemudian proses hapus data dan menampilkan pesan data berhasil atau gagal dihapus, kemudian klik OK pada bagian user, dan terakhir sistem close form detail buku. Tambah data buku. User mengklik tombol tambah baru, sistem menampilkan. User menginput data, klik tombol simpan, kemudian sistem memverifikasi jika ada atau tidak ada. Jika tidak ada, proses simpan data, tampilkan pesan proses selesai dilakukan. Jika ada, tampilkan konfirmasi pesan update data. Kemudian user memilih yes atau no. Jika yes, proses update data. Jika no, lakukan input data kembali. Jika yes, akan memilih klik tombol OK, kemudian sistem close. Pada bagian update data buku, user memilih data yang akan diupdate, sistem menampilkan. User memilih tombol edit, sistem mengaktifkan model edit data. User melakukan proses data editing, kemudian klik tombol simpan. Sistem memverifikasi ID buku. Jika tidak ada, proses simpan data akan langsung dimunculkan pesan. Jika ada, tampilkan konfirmasi pesan update data. Kemudian user akan diberi pilihan yes atau no. Jika no, akan kembali ke atas, dan jika yes, proses update data dan menampilkan pesan. Kemudian user klik tombol, sistem meng-close form. Activity diagram, master data anggota. Hapus data anggota. User memilih data akan dihapus pada tabel data. Sistem menampilkan form detail anggota. User klik tombol hapus. Sistem memverifikasi jika ada. Akan menampilkan pesan yes atau no pada user. User memilih yes atau no. Jika yes, proses hapus data. Jika no, maka akan langsung close form.
Tambah data anggota. Tambah data anggota, user klik tombol tambah baru, sistem menampilkan form, user menginput, mengklik tombol simpan, sistem memverifikasi. Jika tidak ada, akan langsung tampilkan pesan. Jika ada, tampilkan konfirmasi pesan, update data, user memilih yes atau no, kemudian proses update data, dan user klik tombol OK. Terakhir, sistem close form tambah anggota baru. Untuk update data anggota, user memilih data yang akan diupdate pada tabel data. Sistem menampilkan form detail anggota. User klik tombol edit. Sistem mengaktifkan mode edit data. User melakukan proses editing data. Klik tombol simpan. Sistem akan memverifikasi ID anggota. Jika tidak ada, munculkan pesan. Jika ada, user akan memilih yes atau no, kemudian diproses dan klik OK. Terakhir, sistem akan meng-close form. Transaksi pinjam. Update data transaksi. User memilih data yang akan diupdate pada tabel data. Sistem menampilkan form detail transaksi pinjam. User klik tombol edit. Sistem mengaktifkan mode edit. User melakukan proses editing data dan klik simpan, dan sistem memverifikasi ID. Jika tidak ada, munculkan pesan. Jika ada, maka akan diverifikasi apakah dia admin atau bukan. Jika yes admin, maka akan langsung user diberikan pilihan yes atau no. Jika bukan, user akan ditampilkan pesan tidak dapat mengubah data, dan klik tombol yes dan berakhir sini. Kemudian view history data transaksi. User klik kanan pada kolom header table untuk jenis sorting, kemudian sistem melakukan sorting dan menampilkan data transaksi berdasarkan parameter yang ditentukan. Transaksi kembali. Hapus data transaksi kembali. User memilih data yang akan dihapus pada tabel data. Sistem menampilkan form. User klik tombol hapus transaksi. Sistem memverifikasi. Jika tidak ada, kemudian munculkan pesan. Jika ada, maka akan diverifikasi kembali apakah dia admin atau bukan. Jika bukan, akan tampilkan pesan hapus batal. Jika dia admin, maka tampilkan konfirmasi pesan hapus data. User akan diberikan pilihan yes atau no. Jika yes, proses hapus data. Kemudian user mengklik OK dan meng-close program. Pada tambah data transaksi kembali, user klik tombol tambah baru, kemudian sistem menampilkan form tambah transaksi kembali baru. User melakukan input pada form, klik tombol simpan. Sistem memverifikasi. Jika tidak ada, maka akan tampilkan pesan. Jika ada, maka akan dicek apakah dia admin atau bukan. Jika iya, maka akan dilanjutkan ke tampilkan pesan pilihan yes atau no. Jika no, jika dia bukan admin, maka akan langsung user akan memilih tombol OK dan close program. Transaksi kembali. Update data transaksi kembali. User memilih data yang akan diupdate pada tabel data. Sistem menampilkan data transaksi kembali. User klik edit. Sistem aktifkan mode edit di data.
User melakukan proses editing data dan klik simpan, dan sistem memverifikasi. Verifikasi jika tidak ada maka akan muncul pesan. Jika ada datanya, maka akan dicek apakah diambil atau bukan. Jika iya, maka lanjutkan ke pilihan yes atau no pada user. Jika tidak ada, maka akan diberi pilihan oke saja dan close program. View history data transaksi kembali. User klik kanan pada kolom header table untuk jenis sorting. Kemudian sistem melakukan sorting dan menampilkan data transaksi berdasarkan parameter yang ditentukan. Laporan, export laporan. User memilih jenis laporan, sistem menampilkan form jenis laporan. User klik tombol export to, kemudian sistem menampilkan daftar jenis file export. User pilih jenis file hasil export. Sistem menampilkan path user atau directory path. User menampilkan directory path, kemudian klik export, kemudian diproses oleh sistem export data ke file menuju directory path. Jika berhasil, maka akan menampilkan pesan data berhasil diekspor dan oke, dan di close. Jika tidak, maka akan kembali ke atasnya. Kemudian generate laporan. User memilih jenis laporan, sistem menampilkan form jenis laporan, kemudian user mengisi parameter yang disediakan, kemudian klik tombol generate laporan, dan sistem memproses data berdasarkan parameter, kemudian menampilkan data laporan berdasarkan parameter. Entity relationship diagram. Untuk mempermudah menjelaskan ini, kita bisa lihat di matriks diagram. Staff menginput buku, menginput anggota, menginput transaksi pinjam, menginput transaksi kembali. Buku diinput staff. Buku ada di transaksi pinjam. Buku ada di transaksi kembali. Anggota diinput staff. Anggota melakukan transaksi pinjam. Anggota melakukan transaksi kembali. Transaksi pinjam diinput staff. Transaksi pinjam berisi buku. Transaksi pinjam dilakukan oleh anggota. Transaksi pinjam memiliki transaksi kembali. Transaksi kembali diinput staff. Transaksi kembali berisi buku. Transaksi kembali dilakukan oleh anggota. Transaksi kembali memiliki transaksi pinjam. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian mengenai perancangan sistem informasi perpustakaan yang peneliti lakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya aplikasi sistem perpustakaan dapat membantu serta meringankan pustakawan untuk melakukan pekerjaannya, baik itu dalam proses pendaftaran anggota maupun proses transaksi peminjaman buku di perpustakaan. Proses transaksi peminjaman dan pengembalian buku yang ditunjang dengan adanya aplikasi perpustakaan dapat dilakukan dengan lebih efisien, sehingga proses tersebut tidak akan memakan banyak waktu yang lama dan memperkecil kemungkinan hilangnya data transaksi yang disebabkan oleh kerusakan atau kehilangan berkas. Saran. Sistem perpustakaan yang telah peneliti rancang ini terbuka untuk dapat dikembangkan lagi oleh peneliti lain. Pada tahap penelitian selanjutnya, saran-sarannya itu terdapat 2. Aplikasi perpustakaan yang peneliti rancang masih dalam bentuk aplikasi desktop. Untuk tahap pengembangan berikutnya mungkin bisa dibuatkan aplikasi berbentuk web. Yang kedua, perlu ketersediaan fasilitas perangkat lunak dan perangkat kelas.
untuk menunjang aplikasi ini agar seluruh fungsi dari sistem dapat bekerja dan semestinya. Berikutnya, untuk demo aplikasinya akan dijelaskan oleh Mas Gio. Dipersilahkan untuk menjelaskan, Mas Gio. Oke, baik Mas Tri, terima kasih. Sekarang saya akan mendemonstrasikan sistem aplikasi perpustakaan yang kita buat. Kita jalankan dulu aplikasinya. Di sini saya menggunakan Microsoft MySQL ya, database-nya. Nah, ketika aplikasi dijalankan, dia kan belum ada informasi database-nya ya, dia harus connect kemana. Jadi kita harus beritahu dia dulu koneksi database-nya. Di sini saya menamakan nama tabel itu DB Perpus. Berarti di sini server name-nya localhost, username-nya root seperti biasa, masukkan passwordnya, lalu portnya port default 3306, dan database-nya itu DB Perpus. Seperti itu. Lalu kita cek koneksi sukses, silakan simpan konfigurasi. Kita simpan. Oke. Kita harus melakukan restart. Kita start lagi. Dia loading, dia akan cek DB config-nya udah ada atau belum. Nah, kalau udah ada, seharusnya dia masuk ke menu login seperti ini. Ke menu login, lalu kita masukkan, sebentar, saya juga agak lupa nih usernya nih. Username-nya Geo, passwordnya 123456. Kita coba ya. 123456. Yes. Seperti ini user login, dan seperti ini UI-nya tergolong sederhana. Di sini ada master datanya anggota perpus, daftar buku. Yang ini belum kita implementasikan karena masih dalam tahap pengembangan, nantinya siapa tahu akan dikembangkan lebih lanjut. Lalu transaksinya ada proses pinjam, proses kembali, histori transaksi, dan laporan transaksi. Cari buku perpus juga akan kita kembangkan nextnya kalau memang ada kesempatan. Lalu ada akun pengguna, koneksi database yang tadi, yang ini sudah tersimpan, setting aplikasi, dan info aplikasi. Seperti itu. Sekarang kita kita juga bisa mengganti tema ya. Ini default, ada light. Nah, seperti ini ada dark juga, tema dark. Seperti ini. Nah, sekarang kita pakai tema light aja dulu. Lalu kita coba buka anggota perpus, master datanya. Kita buka. Nah, di sini ada master data anggota ya. Coba kita tambah baru. Nah, di sini nama lengkap, misalnya asal saja, A, telepon 123 untuk mempersingkat waktu, gmail.com. Jenis anggotanya apa? Ada mahasiswa. Tapi kalau kita misalnya mau masukkan di sini jenis anggotanya itu dosen atau yang lainnya, kita langsung ketik aja di sini dosen misalnya. Di sini hanya ada satu, tapi ketika kita inputkan dosen lalu kita simpan, nanti ini di combo boxnya akan ada list dosen di sini. Keterangan dosen IF misalnya, dosen IF biasa
Informatika. Nah, seperti ini. Simpan. Dia muncul di sini. Oke, untuk master data seperti itu aja. Simple sekali. Nah, sekarang ke master data buku. Kita tambah data buku sama seperti tadi. Kita isi ini. Lalu tahun terbitnya tahun berapa, lalu jumlah bukunya berapa, kategori buku ini nanti bisa di manual, kita ketik manual atau bisa langsung pilih di sini. Biasanya kalau untuk kategori buku dia langsung ketik manual aja. Selanjutnya nanti kalau misalnya kita mau menginput kategori buku yang sama, kita tinggal klik aja yang ini, tombol combo boxnya, di situ nanti ada listnya. Sumber buku juga sama seperti itu. Lalu kita klik simpan. Seperti itu. Kalau mau edit gimana? Sebenarnya master data ini sama aja. Editnya kita klik 2 kali ini juga bisa. Kita edit. Bisanya AB. Di sini AB. Kita simpan. Ada konfirmasi, update, yes. Nanti di sini jadi AB. Seperti itu. Lalu tombol refresh data ini kita gunakan untuk merefresh ini kalau misalnya ada masalah. Seperti itu. Soalnya apa? Di sini saya sudah membuat data grid view ini sedemikian rupa sehingga bisa melakukan sorting seperti ini. Kita klik kanan. Nah, misalnya kita akan melakukan grouping berdasarkan tanggal bergabung. Kita klik kanan, group by this column. Nah, seperti ini. Gimana caranya supaya data grid ini kembali ke kondisi semula? Kita refresh saja. Nah, seperti itu. Oke, master data buku juga sama, mekanismenya seperti itu. Lalu kita masuk ke proses peminjaman. Di sini udah ada anggota. Ya, kita klik dulu 2 kali. Misalnya siapa aja yang meminjam, misalnya saya, sampai nama saya muncul di sini. Lalu kita pilih bukunya apa aja, karena bukunya saya sudah input 2 buku. Jadi misalnya kita akan pinjam buku ini, diklik 2 kali langsung muncul detail transaksi peminjaman seperti ini. Lalu saya akan pinjam 1, konfirmasi aja langsung, masuk ke sini. Masuk ke data grid yang ini. Lalu kita simpan transaksi. Atau kalau misal kita mau meminjam lebih dari 1 buku, ini kita bisa tambahkan, klik 2 kali. Lalu masuk ke sini. Ini juga bisa kita hapus. Ternyata saya tidak jadi nih meminjam buku yang berjudul Mahir menggunakan Arduino. Kita sini klik marknya, lalu hapus item, yes. Seperti itu. Oke, kita simpan transaksi. Data berhasil simpan. Transaksi peminjaman hanya seperti itu. Sekarang kita lihat histori transaksinya ya. Sebelum kita ke proses kembali, kita lihat. Nah, di sini ada yang namanya transaksi pinjam. Yang saya pinjam hari ini. Karena dia belum dilakukan pengembalian, maka aktual kembalinya dan referensi kembalinya ini kosong. Seperti itu. Kalau misalnya aktual kembalinya sudah terisi seperti ini, itu berarti bukunya sudah dikembalikan. Lalu kita masuk ke proses kembali. Nah, di sini buku yang sudah tadi saya pinjam akan masuk ke sini. Untuk mengembalikan kita klik 2 kali aja, yang ininya muncul di sini. Lalu
kita kembalikan yang ini, kita klik 2 kali, tanggal 14, betul. Tanggal kembalinya berarti misal ya udah tanggal hari ini aja. Nah, kondisi buku baik. Kalau misalnya bermasalah, dia ada keterangan dan jumlah dendanya manual. Kenapa dibuat manual? Karena kami rasa ketika kerusakan buku kan macam-macam, ada yang misalnya lecet sedikit atau sobek sedikit, itu pasti dendanya bervariasi tergantung kebijakan masing-masing pengelola perpustakaan gitu. Misalnya kondisi yang saya kembalikan bukunya itu baik, konfirmasi, dan sudah hilang, itu artinya sudah dikembalikan. Kita lihat lagi histori transaksi. Di sini masih kosong. Kenapa? Karena form ini sudah kita buka, kita harus merefresh lagi. Dan seperti itu, tanggal 14 aktual kembalinya tanggal seperti ini. Ini tanggal kembali adalah tanggal batas pengembalian. Jadi saya menyeting ini batas maksimal durasi pinjam. Jadi tanggal 14 ke tanggal 21 itu 7 hari. Jadi melebihi durasi ini biasanya akan dikenakan denda keterlambatan, seperti itu. Di sini juga ada histori transaksinya. Nanti kita bisa cek aja ID-nya, ID transpinjamnya, ID anggotanya, seperti itu. Lalu laporan transaksi. Ini kita masuk ke laporan transaksi. Misalnya kita akan menggrup data master data. Jenis reportnya master data, apa yang mau kita cetak, misalnya buku. Kita generate report, kita tunggu sebentar. Nah, ini dia laporan master data buku, jumlahnya, penerbitnya, ini lengkap. Lalu gimana dengan anggota? Anggota juga sama, tinggal kita klik generate report. Nah, dan seperti ini. Oke, terus grup transaksi. Transaksi ada 2, peminjaman dan pengembalian. Peminjaman kita buka dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalnya dari tanggal 13 sampai hari ini. Cuma ada 1 transaksi tadi. Transaksi yang saya buat barusan. Kita generate report. Dan ini dia. Yang meminjam saya tanggal sekian. Batasnya tanggal sekian, kembali aktualnya tanggal sekian, ID bukunya ini, ISBN, dan segala macam. Referensi adalah tanda bahwa transaksi pinjam ini sudah saya kembalikan dengan kode referensi kembali KM 20060001, seperti itu. Lalu pengembalian juga sama, kita coba. Nah, ID transnya KM 20060001, kondisi baik, keterangan karena baik keterangannya nggak usah diisi atau di strip 2, dendanya 0, seperti itu. Lalu kita masuk ke akun pengguna. Akun pengguna ini saya buat 2, prosesnya sama kayak tadi, dan koneksi database udah, setting aplikasi sudah. Sebenarnya aplikasi ini masih sangat simple sekali, dalam arti belum terlalu rumit, karena kami yakin bahwa di keadaan sebenarnya itu pasti lebih rumit daripada ini. Maka dari itu mudah-mudahan kedepannya kami bisa mengembangkan aplikasi ini untuk digunakan, mungkin digunakan ke perpustakaan universitas atau perpustakaan yang tidak terlalu besar juga, seperti itu. Baik, demikian presentasi dari kami mengenai sistem aplikasi perpustakaan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.